semua, shalom. Pertama-tama, tugas saya untuk mengajari kita semua. Dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maluku Tenggara. Yang menceritakan atau yang menggambarkan bahwa kita punya kontrol terhadap diri kita masing-masing. Artinya bahwa apa yang kita genggam, apa yang kita genggam dalam tangan kita, tidak ada seorang pun yang bisa untuk kemudian memaksakan atau membuka tanpa keluar motivasi dari dirinya kita untuk kemudian membukanya sendiri. Teman-teman, kita semua tahu bahwa menurut KHD itu Hajat Dewantara, menurut KHD untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Artinya bahwa disiplin yang keluar dari diri sendiri. Seperti yang tadi di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal, artinya motivasi yang muncul dari dalam, bukan motivasi yang dari luar. Motivasi internal lebih berjangka lama, ya, kita sepakat ya, dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajat Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya bahwa siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal. Apakah selama ini, mari kita saling merasakan diri kita masing-masing, apakah kita ada di posisi mana? Apakah selama ini kita ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif dan bisa juga bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Yang berikut adalah membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sebagai manajer kelas. Oke, jadi restitusi ini adalah cara paling ideal yang dianjurkan oleh kita sebagai pendidik untuk digunakan di sekolah ketika siswa kemudian membuat kesalahan atau membuat pelanggaran baik itu pelanggaran di kelas maupun pelanggaran di sekolah. Jadi ini adalah model yang dianjurkan untuk digunakan oleh guru dalam siswa. Oke, ini segi diskusi menstabilkan identitas. Oke, teman-teman bisa lihat saja. Karena ini kita butuh video. Ya, ada pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Artinya nilai umum artinya mungkin sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat, tapi si siswa itu kemudian melanggar. Jadi kita panggil dia, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus kita ajukan ke dia agar dia jangan merasa dipersalahkan atau seolah-olah dia adalah orang yang sangat sebenarnya kita persekusi dia seperti itu. Kesimpulan, restitusi adalah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik. Oke, menjadi lebih kuat karakternya dan penghargaan pada diri mereka sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini satu aja, supaya teman-teman bisa bertanya biar kita ada situasi yang baik begitu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah ditanyakan. Mungkin ada satu saja mungkin teman-teman pertanyaan terkait dengan ada pertanyaan. Siapa? Ini silakan. Oke, baik, Pak Yofi. Jadi pertama sekali di sekolah kita ini sangat bersyukur karena ada perwakilan yang bisa mengikuti CDP atau guru penggerak yang nantinya dapat lebih kepada kita terkait dengan hal-hal seperti ini. Terkait dengan materi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan karena memang sangat bertolak belakang sekali dari kondisi real kegiatan belajar mengajar di kelas. Contoh yang pertama tadi kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau biasanya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih senang juga memposisikan diri
positif baik, tapi bisa meredam kondisi siswa yang dalam kondisi tertentu itu tidak bisa diatasi. Mungkin itu dua pertanyaan yang perlu Ya, saya baik. sampaikan. Terima kasih Pak Mu atas pertanyaannya. Oke, terkait dengan posisi kita sebagai teman dan tindakan-tindakan yang dilakukan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa posisi kontrol guru yang tadi sudah ditampilkan, lengkap dengan penjelasannya bahwa teman itu seperti apa, dan ternyata waktu kami mendapat ada negatifnya. Lalu yang tadi saya sampaikan bahwa posisi yang paling ideal dalam hal 5 posisi kontrol guru, kita bisa mengambil posisi sebagai manajer. Ya, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, untuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tetap pada posisi sebagai guru dan kita memanage murid dengan tindakan-tindakan yang tentunya kita punya masing-masing. Terkait dengan tindakan yang tadi Pak Mu sampaikan, kekerasan, oke, itu memang sempat menjadi perdebatan. Tindakan kekerasan hanya akan meninggalkan identitas gagal bagi siswa. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah siswa yang paling jahat. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah siswa yang tidak disukai oleh guru karena tindakan-tindakan yang kita lakukan itu akan saya sangat mengapresiasi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman guru kita Pak Muhammad Asubra Rusun. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Baik, yang paling terakhir, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan sebelum kita meninggalkan doa ini, pertama-tama saya mohon izin Ibu PLH, teman-teman sekalian, saya minta terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang teman-teman sempatkan untuk ada bersama-sama dengan saya untuk berbagi. Teman-teman sekali lagi terima kasih, salam dan bahagia. Masuk. Selamat siang Marta. Siang Pak. Ketemu lagi ya. Sudah lama kamu baru masuk ke ruangan ini. Bapak guru dengar kamu lagi ribut-ribut sama si Elsa di kelas tadi. Iya Pak, karena dia mengata-ngatain saya di media sosial. Oh, dia mengata-ngatai kamu di media sosial. Iya Pak. Kamu pasti sangat marah ya? Iya Pak. Bentuk perkataannya seperti apa? Seperti ini dia menggunakan kata-kata yang tidak pantas lah Pak. Kata-kata yang tidak pantas. Iya Pak. Jadi kamu membela diri? Iya Pak. Ya. Semua orang bahkan Bapak guru juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ketika kita difitnah kayak gitu ya, kita dikata-katai, lalu kamu tidak bertindak lebih, kamu hanya mengata-ngatai dia. Iya Pak. Tadi kamu katakan kamu mengajak berkelahi juga ya. Iya Pak. Tapi sayangnya kamu masih bisa menahan diri ya, kamu tidak bertindak gegabah terhadap dia ya. Iya Pak. Sebelum itu saya memaafkan mungkin karena saya sangat-sangat marah. Ya, kamu sangat-sangat marah, sangat-sangat emosi, makanya kamu bisa bertindak kayak gitu ya. Iya Pak. Marta tahu nggak kalau ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak, sebelum itu saya minta maaf karena sebelumnya saya sangat marah. Oke. Semua orang pasti akan membela dirinya dan semua orang pasti akan berbuat hal yang sama seperti Marta. Ketika dia kemudian difitnah, dia kemudian dikata-katai, ya. Tapi Marta kamu masih bisa menahan emosi. Kamu hanya sebatas mengata-katai dan mengajak berkelahi. Kamu tidak sampai berbuat hal yang lebih parah dari itu ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira menurut kamu tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita?
Tidak, Pak. Oke. Apakah Marta bersedia untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan tadi? Iya, Pak, bersedia. Apakah Marta bisa mengajak Elsa untuk bermaaf-maafan dan kembali berteman baik seperti kemarin-kemarin? Iya, Pak. Ya. Saya bersedia. Oke, berarti setelah ini Marta, kita akan ke kelas lalu kamu akan bermaaf-maafan sama Elsa ya. Iya, Pak. Berarti Bapak Guru anggap persoalan ini selesai ya Marta ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih karena Marta sudah sangat beretikat baik, dipanggil oleh Bapak Guru hadir di sini dan sudah boleh menceritakan persoalannya, dan Marta sendiri sudah bersedia untuk bermaaf-maafan dengan Elsa. Terima kasih Marta. Sama-sama, Pak Guru. Halo, nama saya Marta Reli Ubun. Saya kelas 11 jurusan ATPH. Ketika saya dipanggil untuk menyelesaikan persoalan yang saya lakukan, saya merasa lebih baik karena Bapak Guru menggunakan cara-cara yang baik atau restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang saya lakukan. Terima kasih.